cuti tetap online. Cuti tetap online. Kadang-kadang juga cakit tetap online. Mas Guntur cacit gitu. Bisa jadi cedih tetap online juga. Cedih tetap online juga, cuy. Chief, tapi nggak apa-apa, masih boleh fleksibel lah. Tetap fleksibel. Ini hari ini baju saya spesial nih, overthinking, metal, karena saya suka metal, tapi saya overthinking ya mas, sebagai orang teknis gitu. Rasanya paling cocok saya jadi superhero yang namanya Captain Cashless. Supaya semuanya cashless, supaya enak praktis gitu loh. Zaman sekarang itu tuh kalau cashless tuh jangan cuma mikir masalah, aduh ini ribet ini tuh. Justru kita dengan cashless itu justru lebih terbantu loh. Pertama, kita juga bisa menekan tingkat fraud. Halo semuanya, selamat datang lagi di acara podcast Buka Kartu by MotionPay. Terima kasih, sambutannya sangat luar biasa. Terima kasih juga penonton yang episode sebelumnya udah nonton. Semoga dapat tips yang bermanfaat, semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Dan untuk episode kali ini nggak akan kalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaatnya lagi, karena kita menghadirkan bintang tamu yang cukup reputable di bidangnya. Industrinya kali ini nih teknologi. Dia ngerti banget soal teknologi. Kalau misalkan dengar nama orang ini, wah, ini orangnya ngerti website banget gitu. Wah, ini orang ngerti aplikasi banget gitu. Dia ngerti segala macamnya. Cuman untuk sebelum itu, gue pengen kalian itu untuk subscribe dulu, like, subscribe, dan juga komen. Alright? Udah penasaran siapakah orangnya? Langsung kita sambut saja Guntur Saputro selaku CTO dari MotionPay. Oke. Selamat datang ya Pak. Boleh sambil minum ya? Silakan. Gimana Pak Guntur? Agak batuk. Agak batuk. Kurang sehat kali ini. Enggak sih, tetap harus sehat buat MotionPay. Wow. Pak Guntur ini adalah Pak, Bro, atau Mas? Enaknya. Mas, karena saya dari Jawa. Oh Mas, oke Harus Mas, gitu. oke Mas Guntur. Mas Guntur ini adalah CTO dari MotionPay. CTO tuh apa sih kerjaannya kalau yang gue tahu ya? Nah. Sales itu kan jualan gitu kan, marketing. Oh berarti dia marketing gitu kan. Benar. Nah kalau CTO teknologi ngapain tuh? CTO itu ya kan CTO ya, jadi Chief Technology Officer. Oke siap. Jadi kan teknologi berarti ya urusannya seputar teknologi. Oh. Cuman kadang-kadang ya berubah mas. Oh gimana tuh Mas? Kadang-kadang jadi cuti tetap online. Cuti tetap online. Kadang-kadang juga cakit tetap online. Oh, Mas Guntur cacit gitu. Bisa jadi cedih tetap online juga. Cedih tetap online juga, cuy. Kalau gitu dong, Ini tergantung situasi dan kondisi mas, menyesuaikan. Berarti sakit tetap online, sedih tetap online. Berarti emang berat nih tugasnya. Dedikasi tinggi buat MotionPay. Oh, wow, luar Demi biasa. teknologi yang luar biasa. Cuman maksud saya lebih ke arah karena harus berdedikasi gitu kan, harus berdedikasi. Apakah kerjaannya itu berat banget? Apa sih sebenarnya yang dikerjakan gitu loh? Apa yang di-develop, apa yang dipertahankan? Nah, sebenarnya kalau secara yang dikerjakan, karena teknologi ya, pasti berhubungan sama teknologi. Jadi kita dari software development, kita kan ada mobile app, ada berbagai sistem-sistem lain yang terkait juga kita kerjain juga, kita handle. Infrastructure, architecture-nya, itu kita juga handle. Jadi intinya memastikan semua yang kalian gunakan di aplikasi MotionPay itu berjalan dengan lancar, dengan baik gitu. Yoi. Keren banget nih ya. Lumayan lah. Tapi harus selalu serius dong berarti setiap hari ya? Oh ya, saya lihat muka saya serius terus loh. Tapi Tadi dari outfitnya anak-anak tech tuh biasanya selalu santai gitu loh. Nah, ya. Kelihatannya santai gitu kalau misalnya lagi jalan gitu, santai gitu. Dibahas lagi. Ini kebetulan emang kostumnya sengaja. Memang setiap hari emang kayak gini. Setiap hari emang seperti ini? Ya ganti baju sih. Cuman maksudnya ganti baju dong. Maksudnya, tapi kan cuman kaos oblong santai gini loh, cuman gini doang. Walaupun Chief, tapi nggak apa-apa, masih boleh fleksibel lah. Tetap fleksibel. Ini hari ini baju saya spesial nih, overthinking, metal, karena saya suka metal, tapi saya overthinking ya mas, sebagai orang teknis gitu. Boleh diceritain nggak sih MotionPay itu sebenarnya apa gitu? Oke. Dari sisi Mas Guntur. Ya kalau MotionPay sih, basically kan itu uang elektronik ya, jadi uang elektronik, jadi kita bisa
melakukan banyak kegiatan di sini. Tapi nggak cuma itu doang sebenarnya. Jadi Motion Pay ya pastinya bisa bayar kris, kita bisa beli pulsa, pakai data, bayar tagihan listrik dan lain-lain lah, ada banyak. Jadi satu paket lengkap lah di Motion Pay. Satu paket lengkap yang dihadirkan untuk customer. Customer seperti apa tuh Pak? Kalau misalkan macam-macam sih. Sebenarnya kalau case-nya kita ngomongin Motion Pay uang elektronik itu kan paling cocok untuk si paling cashless. Si paling cashless tuh paling cocok. Jadi maksudnya ya memang tujuannya karena yang orang yang aduh saya mau praktis aja deh semuanya lewat aplikasi, lewat HP udah harus beres. Bayar apa jebret, bayar apa gampang gitu. Oh, jadinya pengen yang satset cepet aja gitu kan, nggak mau bawa uang cash gitu kan? Exactly, betul. Udah ngikutin zaman banget gitu loh. Harus. Saatnya tiba, segmen utama kita adalah dibuka kartu. Terdapat 5 buah kartu yang berisikan pertanyaan. Tadi kita udah menjelaskan ya, Mas Guntur. Mas Guntur mau pilih kartu yang mana dulu nih gitu? Aduh, pusing Mas. Saya simple aja orangnya. Anaknya simple ya? 1-5 urutin aja deh. 1-5 urutin aja, beneran ya? Udah, gampang aja ya udah. Gampang aja ya, oke. Sama aja saya jawab semuanya nanti tenang. Bagus. Oke, pertanyaan pertama. Wah. Kalau bisa jadi superhero fintech, namanya apa dan kekuatannya apa? Asik. Oke, maksudnya ini superhero fintech tuh dalam hal Motion Pay ya. Kalau misalkan Motion Pay itu jadi superhero, namanya apa dan kekuatannya apa gitu loh, Mas Guntur? Kayaknya ini cocok nih. Untung pertanyaannya mirip. Tadi kan kita bahas-bahas cashless. Cashless. Rasanya paling cocok saya jadi superhero yang namanya Captain Cashless. Captain Cashless. Captain Cashless. Kenapa nggak General Cashless? Soalnya kan kapten lebih pangkatnya lebih rendah daripada luar negeri Mas, kan superhero luar negeri. Oh iya benar. Iya, bukan pahlawan super Mas. Oh, kapten soalnya kayak Kapten Amerika Captain apa tadi? Captain Cashless. Kok saya lupa sendiri? Iya, Captain Cashless. Captain Cashless Mas. Nah, Captain Cashless. Captain Cashless itu karena kan saya sih paling cashless ceritanya. Oke, kekuatannya apa? Kekuatannya ya itu harus maksain orang-orang supaya semuanya jadi cashless. Oh, tegas gitu ya. Harus wajib, dipaksa. Kamu cashless gitu. Nggak perlu, saya otomatis. Nggak perlu. Pokoknya gitu. kapan aja saya mau bayarin itu cashless semua. Udah. Cepet aja. Harus. Nggak ada cash. Udah, jadi visinya adalah nggak mau ada cash lagi. Cuman Mas, di mana-mana Mas, itu kan pasti ada pro dan kontra gitu ya untuk cashless itu ya. Karena kalau misalkan kemarin tuh kita sempet ke warung, sempet kita belanja ke warung lontong, warung Madura gitu. Terus abis itu jajanan pasar gitu. Nah, kita nanya, bisa kris nggak Bang gitu kan? Bisa kris nggak Mbak? Dia ada beberapa jawabannya, ada yang bisa. Tapi ada juga yang jawabannya, aduh, nggak terima Mas, cash. Nah justru itu Mas, makanya tadi kekuatan saya tuh harus memaksa semua orang jadi kris. Jadi otomatis itu, jadi biar orang pakai kris. Tapi karena permasalahannya mereka bayar supplier itu masih pakai cash Mas. Makanya saya paksa juga supplier nanti semuanya. Semuanya ya? Kan kekuatan super terserah saya. Semuanya dipaksa cash. Supaya apa sih Mas? Supaya semuanya cashless, supaya enak praktis gitu loh. Zaman sekarang itu tuh kalau cashless tuh jangan cuma mikir masalah aduh ini ribet ini tuh. Justru kita dengan cashless itu justru lebih terbantu loh. Pertama, kita juga bisa menekan tingkat fraud. Karena kan nggak ada uang cash lagi, nggak ada yang masuk ke saku. Masa masuk ke saku HP-nya Mas berarti? Iya, tercecer. Nah, ini kan cashless gitu. Jadi orang bisa langsung tinggal bayar-bayar, udah praktis, ada catatannya, kita semuanya lengkap. Ngapain takut? Udah paling bener lah, pakai cashless lah. Jadi mas-mas, mbak-mbak nggak usah takut sekarang waktunya kita cashless ya, karena udah ada Captain Cashless. Captain Cashless. Langsung lanjut kita pertanyaan kedua. Berarti buka kartunya yang nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 dong. Wow. Sebuah pertanyaan yang dalam nih sebenarnya. Dalam. Generalis atau spesialis? Bentar Mas, ini ada satu istilah yang cocok untuk menggambarkan di sini. Mas pernah denger Jack of all trades, Master of none? Oh, sorry, Jack of all trades. Aduh sulit. Master nanti of tolong tulis di sini ya Mas ya nanti ya nih. Itu bahasa editor, Inggris ya, Mas, ya? Tolong Mas editor nih nanti tulis ini. Jack of all trades, Master of none gitu. Oke, itu bahasa Inggris. Iya Mas, bahasa Jawa Mas. Kalau bahasa Jawa, ya aku ya iso Mas bahasa Jawa. Mas tinggal ngomong bahasa Jawa. Indonesia iki karepe wae Mas.
Bahasa Jawanya apa, Mas? Lah, saya iki mikir sih, Mas. Betul lagi. Ya, gitu Mas. Nanti tolong editor sekalian bikin bahasa Jawanya ya. Jack of all trades, master of none gitu. Oke, artinya deh, langsung artinya. Tadi saya ngomong apa? Jack of all trades, master of none. Artinya apa, Mas? Sek Mas. Oh, kok jadi Jawa? Bentar, lupa saya Mas. Kembali Indonesia dulu. Nah. Oh ya, by the way, jawaban saya pertama adalah generalis. Pertama itu. Salah satu penjelasannya tadi, pakai kalimat tadi, yaitu Jack of all trades, master of none. Kenapa? Karena sesuai namanya Jack of all trades. Jadi dia menguasai banyak bidang. Banyak bidang. Terus, tapi master of none. Jadi dalam tanda kutip ya, dia nggak ada sesuatu yang sangat spesial lah di tempat tertentu. Jadi maksudnya tujuannya gimana? Kalau saya ngelihat, ya contoh kenapa saya lebih memilih jadi generalis, karena saya lebih suka punya banyak skill. Dan skillnya itu ya bukan terus cetek-cetek kecil-kecil semuanya, enggak, tetap harus lebih tinggi dari orang umum lah. Tapi kita nggak perlu sampai jadi spesialis. Jadi ya, above average lah above average, harus tetap di atas. Misalnya kayak manusia biasa segini, pengetahuan tentang itu kita di atasnya dikit lah gitu. Mungkin kalau spesialis kan jauh tinggi banget tuh. Nah kita nggak perlu segitu kalau saya pribadi ya. Contoh mungkin kayak programmer. Ya zaman dulu Mas, ya nggak dulu banget sih. 200 tahun lalu lah kira-kira. Oh lama banget Mas. Jadi sekitar waktu itu tuh dulu programmer tuh ya semua programmer, nggak ada namanya kayak front end developers, infrastructure system architect, banyak itu nggak ada. Semuanya itu termasuk benerin printer tuh udah masuk job desk. Benerin laptop, Mas Wi-Fi, pernah, install ulang Windows. Bener. Itu termasuk Mas. Dulu job desk-nya udah jadi satu. Jadi satu tuh, orang Bener. IT gitu kan? Nah, makanya ahli IT lah. Ahli IT ya? IT. Orang IT lah pokoknya. Nah, kan itu kan zaman dulu udah begitu. Kenapa sekarang dipecah-pecah jadi spesialis? Iya. Ada front end developer ini tuh. Dan mungkin kayak contoh sepele lah. Kalau misalnya kita punya tim yang back end developer, tapi kita suruh bikin, ini tolong bikin yang ininya sekalian front end-nya. Terus bisa, kan lebih keren, lebih mantap. Itulah maksud saya generalis. Jadi paling nggak dia harus ngerti ini, ngerti itu. Terus urusan server dia juga bisa harus ngerti juga. Infrastrukturnya gimana, oh setup ini gimana, setup itu gimana gitu loh. Nah lama-lama jadi CTO kayak saya Mas nanti. Wah hebat. Tapi ini secara konsep berarti bisa diterapkan di berbagai bidang sebenarnya Mas ya. Bisa. Kayak misalkan di marketing kan kalau sekarang ada social media specialist, ada copywriter, ada desain grafis gitu kan. Benar. Yang padahal sebenarnya tujuannya satu, mengkomunikasikan apa yang perusahaan atau bisnis itu mau tawarkan kan gitu kan sebenarnya kan. Tapi jangan salah ya, maksudnya bukan berarti kayak kita ngomongin generalis atau spesialis tuh satu lebih baik dari yang lain. Enggak lah, itu tergantung case-nya. Kalau maksud saya seperti apa, ya spesialis itu pasti diperlukan di suatu case tertentu gitu. Cuman kalau saya pribadi, saya loh, maksudnya sebenarnya saya akan lebih suka jadi generalis, nggak perlu ke spesialis. Mungkin di kasus tertentu memang ada yang spesialis beneran. Contoh misalnya kayak jabatan tertentu. Oke, kita ngomongin spesifik AI tadi ya, atau apa machine learning atau apapun itu saya rasa memang harus spesialis, bukan yang kayak dia cuma setengah-setengah ngerti, karena dia matematikanya harus jago dan lain-lain lah. Jadi memang dia harus mendalami di sana benar-benar. Jadi nggak ada salahnya. Cuman kalau saya pribadi pertanyaannya jenis spesialis, saya milih generalis gitu. Ditambah kalau generalis berarti kalau ngobrol lebih nyambungnya gampang ya. Oh bener juga, bener. Jadi kayak tahu semuanya. Tahu semuanya. Exactly. Luar biasa. Jadi jawabannya adalah generalis. Generalis. Kita langsung buka di kartu yang ketiga, berarti langsung buka Kartu nomor ketiga. 3. Wow, langsung nyambung nih Mas. Weh. Gimana zaman sekarang menyikapi ChatGPT? Tadi udah sempet dibahas soal AI ya, artificial intelligence gitu. Nggak spesifik soal ChatGPT sebenarnya ini. Makanya, ini pertanyaan mungkin kita perlu harus direvisi. Karena ChatGPT itu merek, ya kan? Jadi maksudnya mungkin menyikapi AI kali ya. AI. Gimana nih zaman sekarang menyikapi AI? AI itu anak intern Mas. Anak intern, kalau singkatan. Menurut saya anak intern, tapi yang pintar banget, yang teliti banget, yang nggak pernah ngeluh, disuruh-suruh kapan aja bisa. Pokoknya gitu. Nah itu nggak pernah sakit, nggak pernah cakit, nggak pernah sedih. Itu saya Mas. Oh iya. Terus bukan. Ini AI. Ini anak intern yang ini bener-bener nggak ada matinya lah gitu. Tapi kita sendiri harus paham dulu. Artinya kita waktu bikin prompt, itu harus kita beneran prompt yang jelas, yang detail, terstruktur. Sama aja kayak saya nyuruh AI sebagai anak intern tadi ya. Jadi saya menyuruh gimana? Ini kan orang harus ngerti konteksnya, harus ngerti detailnya, urutannya seperti apa. Nah kita sebagai yang atasnya, yang lebih superior lah, yang memang kita memerintahkan, kita harus paham persis ini harus disuruh ngapain.
Jadi makanya tadi walaupun ya dalam tanda kutip mereka memang pinter ini itu, mereka harus diarahkan juga. Jadi case-nya ini kalau saya pribadi ya, AI itu bagian dari perjalanan teknologi lah. Jadi dari dulu teknologi kan selalu berkembang, terus kesana kesini sampai jadi sekarang. Tapi kalau analoginya anak intern, berarti kan di mana-mana kalau anak intern makin pinter, makin jago, dia bisa jadi manajer, bisa jadi bos bahkan langsung jadi owner gitu kan, misalkan kan. Iya. Makanya ada film Terminator, Mas. Terminator. Bener. Siapa itu? Skynet ya? Skynet, iya. Bener. Akan possible nggak untuk menggantikan fungsi manusia itu sendiri dari si AI-nya? Kita nggak tahu gimana teknologi akan berkembang kemudian hari ya. Maksudnya kayak contoh kita ambil simpel aja 10 tahun lalu teknologi yang begini mungkin nggak akan kepikiran. Orang nggak akan kepikiran punya kayak di HP yang smartphone ini sekarang ini dengan mudahnya klik terus kita bisa pakai AI tadi dengan mudahnya memerintahkan sesuatu. Zaman dulu nggak kepikiran. Jadi kalau sekarang ditanya, jujur pasti akan sulit. Apakah bisa ke sana? Well, we don't know yet. At least ya. Saat ini kita nggak tahu. Tapi mungkin 10 tahun lagi bisa berubah total. Mungkin AI bisa suruh ngapain lagi yang jauh lebih hebat dari sekarang. Bisa banget. Karena perkembangannya tuh, wah ngeri lah. Bukan sequential biasa, bukannya tapi eksponensial udah. Jauh banget gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke 4. Bus. Baru nih, ini baru nih. Jika ini apa baru nih? nih. Nggak ada hubungan teknologi nih, Mas. Nggak ada hubungannya teknologi, karyawannya Mas nih yang bertanya nih, Mas. Karyawan yang mana ya nanti saya tandain deh. Saya bacakan ya, boleh ya? Boleh. Ya. Jika ada mesin waktu, apa 3 tempat pertama yang akan Mas kunjungi kembali? Sebenarnya ini pertanyaan ini gampang banget secara teknologi dijawab, Mas. Kan jika ada, kan nggak ada. Ya udah selesai, nggak usah saya jawab, Mas. Benar, itu bagian situnya oke, benar. Cuman pertanyaannya 3 tempat. Yang pertama. Kan jika ada, Mas. Ini masalah if else, Mas. Mas belajar dulu teknologi deh. Iya, Mas mau jawab nggak? Gitu aja deh. Tapi Mas, saya lihat-lihat agak mirip sama YouTuber ya. Woods, gini kan? Oke, tapi kenapa mesin waktu ya? Berarti yang masa lalu banget ya? Masa lalu. Aduh, lupa saya. Apa ya yang... Mungkin momen yang kalau pengen momen ya, dikunjungin. momen. Saya pengen lihat saya pas dilahirin, Mas. Pengen tahu saya lucu banget apa enggak gitu. Oh iya. Karena sekarang saya lucu banget, Mas. Saya pengen Iya lihat sih. itu. Lucu banget. Lucu kan? Cucu banget deh. Terus. Kayaknya itu. Saya pengen lihat waktu saya dilahirin, Mas. Oke. Soalnya kan nama saya Guntur, Mas. Orang-orang dulu bilang, itu pas lahir mesti der gitu. Itu mungkin, saya penasaran pengen membuktikan, Mas. jangan aja bohong sama cocokologi sih. Itu baru satu ya? Kok berat ya pertanyaannya ya? Satu, iya makanya dalam nih. Dua. Dua apa ya? Momen. Lahiran anak. Asik. Kok Bapak yang jawab? Oh, iya juga ya. Ya kan saya ngasih ide gitu ke Bapak. Bisik-bisik dong harusnya. Oke. Lahiran anak! Itu boleh, nomor 3. Tapi sebelumnya itu ada in between kan? Oh, in between, oke. Saya kayak masa-masa sekolah sih. Masa-masa sekolah. Soalnya kayak masih gak ada pikiran kayak sekarang harus bayar apa. Oh iya, masih ya kayak kita bebas pulang sekolah, nggak usah mikirin aneh-aneh ini itu, paling les ya. Cuman maksudnya kan beda gitu loh, nggak harus yang kayak ini, harus ngapain untuk bertahan hidup tuh gimana, nggak usah dipikirin. Itu zaman dulu. Nah, terus ketiga itu tadi, baru yang terakhir yang lahiran anak lah. lahiran anak. Sebenarnya kalau boleh nambah satu, ada satu lagi sih, Mas. Ya udah, tambahin satu. Boleh nambah nggak? Ini saya pengen itu mesin waktu saya kembali sebelum Bitcoin populer, Mas. Jadi beli. Saya beli semua itu. Waktu tahun 2010 atau 2011 itu saya lupa. Waktu itu beli Bitcoin. Saya butuh beli file hosting, premium file hosting. Saya belilah, ternyata transaksinya harus pakai Bitcoin. Saya nggak ngerti, belajar segala macam, coba ini itu. Sudah kan, saya bayar masih ada sisa. Saya biarin, Mas. Terus kapan itu pas random berapa tahun kemudian lupa, dapat, Mas. Saya dapat berapa juta tuh dari situ. Serius. Naik dia. Cuman dari sisa kepretan Jadi nggak dari jelas itu. ketidaksengajaan berbuah hasil. Nah, makanya saya pengen kembali ke situ, boleh, Mas. Itu tambahan nomor 4 tuh. Mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor terakhir. Gong nih harusnya. Which? Disuruh pilih usaha sendiri atau menjadi seorang karyawan. Siapa yang tanya ini ya? Nih siapa nih yang nanya? Siapa nih ya? Harus sembunyikan. Nanti saya bisa cari sendiri. Bapak lupa saya CTO. Jangan dicari, kasihan anaknya ya kan. Oke, jawabannya usaha sendiri. Hah?
Kenapa tuh? Lebih enak. Gini, mungkin contohnya ya, kalau saya lihat sekilas nih, kalau usaha sendiri itu tuh ada plus minusnya memang ya sama karyawan. Dan saya mau tekankan di sini, usaha sendiri ataupun karyawan itu bukan berarti sesuatu pencapaian atau level yang lebih atas. Sama kayak generalis sama spesialis. Itu tergantung case-nya. Jadi ini saya gini-gini kayak tukul gitu. Apa sih ini? Jawabannya apa tadi Mas? Nggak Udah tahu, lupa tadi deh. Mas hajar aja lagi. Tadi ngomong apa ya? Lanjut tadi kan kayak gini. Oh iya bener. Gini ya kan? Ini gitu asereh ya Mas. Gini, ya kan? Aduh ketahuan tua lagi. Asereh. Itu. Jangan dipikirin usaha sendiri atau karyawan itu sesuatu jenjang gitu. Jadi, kalau orang-orang biasa selalu karyawan lalu jadi businessman gitu. Enggak, menurut saya itu dua hal yang berbeda. Itu dua jalur yang berbeda total. Itu memang path yang kita pilih gitu. Mau ini atau itu gitu. Maksudnya artinya gimana? Bukan sesuatu yang satu lebih superior dari satunya. Betul. Menurut saya begitu. Kenapa? Karena itu memang semua ada plus minusnya. Contoh sepele ya gini. Ini ngomongin karyawan dulu deh. Karyawan kita setiap bulan ya setiap hari ya kerja. Resiko yang harus dibayar apa? Ya pagi bangun ini segala macam, pulang malam, ketemu anak bentar, nanti habis itu besok kerja lagi gitu kan. Tapi kemungkinan kita sampai ada kayak ya PHK atau apapun itu kan jauh lebih kecil. Kita uang setiap bulan pasti dapat transfer. Tanggal sekian pasti dapat. Gitu simpelnya. Tapi kalau usaha sendiri Mas, kerja waktunya malah 24 jam. Karena kita mikir kita sendiri aja tuh kan harus ekstra gitu. Jadi coba ada jam 12 malam ada yang order gitu misalnya. Beneran penting segala macam. Ya kita pasti ladenin kan. Tapi pastinya nih kalau ngomongin sama-sama plus minusnya tadi ya itu kan tadi kayak gini, karyawan gini, usaha sendiri gini. Tapi ada plusnya juga kan, usaha sendiri biasanya kemungkinan yang didapat jauh lebih banyak. Tapi kan seperti orang tahu, high risk high gain. High return, ya. Gitu. High return, ya. Iya bener. Kok nggak dibenerin sih? Bener Ya kan? gitulah maksudnya Bapak. Pinter loh Bapak. Nggak ada yang ketawa sih. Kayak kita contoh sebaliknya, kayak usaha sendiri, itu orang nanti kalau apa resikonya kan tinggi. Tapi ya biasanya nggak selalu loh ya. Itu kan juga dapatnya lebih tinggi. Terus kayak apa namanya, kalau karyawan, dia polanya begitu, tapi naiknya juga lebih sulit. Bener. Bisa jadi kan seperti itu ya. Jadi ini semua saling Trade-off. imbang lah, ada trade-off-nya lah, masing-masing ada sesuatu. Kalau suruh beli saya usaha sendiri. Usaha sendiri, resiko ditanggung sendiri. Kenapa usaha sendiri saya pilih itu? Karena pertama, yang bikin tanggung jawab untuk ini semua adalah saya sendiri. Faktor X itu selalu ada, oke? Ada banyak faktor. Tapi, saya yang taking control dari saya sendiri. Ngerti. Kalau karyawan, kita kan memang nggak bisa untuk kita Hierarki. sampai segimanapun pasti ada ininya dan segala macam yang pasti beda. Tapi kalau usaha sendiri semuanya saya ngatur sendiri. Artinya maksudnya dalam hal apa? Ya kesuksesan saya ngatur sendiri juga dalam tanda kutip. Maksudnya saya seberapa rajin, seberapa semangat, seberapa cari celah, cari channel segala macam itu saya menentukan sendiri. Plus satu lagi saya suka tantangan. Maksudnya kayak jadi artinya kayak liatin begini ada solusi yang ada masalah yang harus dipecahkan, saya suka tuh hadir sebagai bikin solusinya, bikin memecahkan sesuatu. Makanya kalau di case ini saya pilih usaha sendiri. Tapi Mas Guntur ini terlihat ya, walaupun dari perawakannya itu setelannya kan kaos gitu kan, kaos band, anak metal gitu, ngerti tech gitu kan. Tapi ternyata orangnya wise ya. Asik. Asik ya, punya bobot ternyata ya kan. Apa kamu? Dengan begitu berakhirlah episode Buka Kartu bersama Mas Guntur Saputro, CTO dari MotionPay. Ambil hal-hal yang bermanfaat dari pembicaraan kita, dari podcast kita, tentunya banyak ya. Tapi apabila kita ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Guntur. Thank you.